Selamat pagi, siang, sore, dan malam. Perkenalkan, saya Rasnalia Gultom, NPM 1861201077 dari Universitas Widyagama Mahakam Samarinda. Di sini saya akan mempresentasikan tentang manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, saya akan menjelaskan apa itu manajemen sumber daya manusia. Menurut Sadili Samsudin, manajemen sumber daya manusia adalah suatu kegiatan pengelolaan yang meliputi pendayagunaan, pengembangan, penilaian, pemberian balas jasa bagi manusia sebagai individu organisasi atau perusahaan bisnis. Yang selanjutnya aktivitas manajemen sumber daya manusia. Yang pertama perencanaan. Pengertian perencanaan sumber daya manusia atau Human Resource Planning atau HRP adalah proses sistematis yang menghubungkan kebutuhan sumber daya manusia sebuah perusahaan dengan rencana strategisnya untuk memastikan bahwa tenaga kerjanya memadai, kompeten, berkualitas untuk mencapai tujuan organisasinya. Tahapan perencanaan sumber daya manusia adalah yang pertama, menganalisis tujuan organisasi. Yang kedua, melakukan inventaris sumber daya manusia yang ada. Ketiga, perkiraan permintaan dan pasukan sumber daya manusia. Dan yang keempat, memperkirakan kesenjangan sumber daya manusia. Kelima, merumuskan rencana tindakan sumber daya manusia. Yang kedua, rekrutmen atau seleksi. Pengertian rekrutmen menurut Faustino Cardoso Gomez, rekrutmen merupakan proses mencari, menemukan, dan menarik para pelamar untuk dipekerjakan dalam dan oleh suatu organisasi. Rekrutmen merupakan proses komunikasi dua arah. Pelamar-pelamar menghendaki informasi yang akurat mengenai seperti apakah rasanya bekerja dalam organisasi yang bersangkutan. Organisasi-organisasi sangat menginginkan informasi yang akurat seperti tentang apakah pelamar-pelamar tersebut jika kelak mereka diangkat sebagai pegawai. Seleksi merupakan proses pemilihan orang-orang yang memiliki kualifikasi yang dibutuhkan untuk mengisi lowongan pekerjaan di sebuah organisasi. Seleksi juga dapat diartikan sebagai kegiatan dalam manajemen SDM yang dilakukan setelah proses rekrutmen selesai dilaksanakan, yang berarti telah terkumpul sejumlah pelamar yang memenuhi syarat untuk kemudian dipilih mana yang dapat ditetapkan sebagai karyawan dalam suatu perusahaan. Proses ini dimulai ketika pelamar melamar kerja dan diakhiri dengan keputusan penerimaan. Yang ketiga, pelatihan dan pengembangan. Pelatihan SDM mengacu pada serangkaian kegiatan yang memberikan peluang kepada setiap karyawan untuk mendapatkan dan meningkatkan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaan. Program pelatihan SDM umumnya diberikan kepada karyawan yang baru maupun karyawan yang telah ada. Tujuannya adalah agar setiap karyawan mampu menghadapi situasi yang selalu berubah. Pengembangan SDM merupakan suatu proses pendidikan jangka panjang yang mempergunakan prosedur sistematis dan terorganisir di mana karyawan manajerial mempelajari pengetahuan konseptual dan teoritis guna mencapai tujuan umum. Yang keempat, penilaian prestasi kerja. Menurut Hani Handoko, terdapat 10 manfaat yang dapat dipetik dari penilaian prestasi. Tersebut adalah yang pertama, perbaikan prestasi kerja. Yang kedua, penyesuaian kompensasi. Yang ketiga, keputusan penempatan. Yang keempat, kebutuhan latihan dan pengembangan. Yang kelima, perencanaan dan pengembangan karir. Yang keenam, penyimpangan proses staffing. Yang ketujuh, ketidakakurat informasional. Yang kedelapan, kesalahan desain pekerjaan. Yang kesembilan, kesempatan kerja yang adil. Yang kesepuluh, yang terakhir, tantangan eksternal. Yang kelima, kompensasi. Kompensasi adalah pemberian imbalan tertentu dari perusahaan kepada karyawan atas kinerjanya. Sistem kompensasi diberikan sebagai pemberi dorongan semangat agar para karyawan semakin giat dan loyal dalam bekerja. Bentuk kompensasi adalah upah atau gaji, insentif,
tunjangan, dan fasilitas. Sekian presentasi materi manajemen sumber daya manusia. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.